Oke, shalom. Kembali lagi di King of King. Shalom. Salam King of Kings. King of King ini, salam King of King ini perlu juga nih di salam Raja segala raja, karena Raja segala raja akan datang. Ya, dia akan menunggang kuda ya. Saudara-saudara, nih ada suatu topik yang mengatakan kenapa sih orang gereja karismatik itu kaya-kaya. Mau nggak saya kasih tahu bocorannya, saudara? Apa yang menyebabkan orang karismatik itu kaya-kaya? Penyebab utamanya adalah satu, saudara-saudara, bahwa orang karismatik itu jago banget memuji Tuhan, jago membuat konser, jago menyembah Tuhan. Ya, itulah yang membuat mereka kaya. Kalau orang karismatik itu, saudara, kalau memuji-muji Tuhan, itu apa ya? Melompat-lompat. Tuhan tuh senang kalau dia dilompat-lompatin. Soraklah haleluya, itu lompat-lompat itu. Nah, Tuhan tuh senang itu. Kalau Tuhan senang, tahu sendiri. Tuhan buka dompet, dilemparlah 1 triliun dari langit, 2 triliun, 1 triliun dolar. Jadi kita bikin Tuhan senang, saudara. Jangan kita memuji Tuhan tuh jaim. Memuji Tuhan kok pakai wibawa. Kita berwibawa di hadapan sesama kita di hadapan sesama manusia boleh pasang wibawa, jaga gengsi, jaga jaim. Nah, di hadapan Tuhan kita ini ciptaannya, ngapain pakai wibawa? Kita di hadapan Tuhan tuh harus jadi kayak anak kecil, saudara ya. Bentar. Ya, di hadapan Tuhan itu kita harus seperti anak kecil, kita melompat-lompat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Haleluya, ku menyanyi tentang Dia. Haleluya, sorak tentang Dia. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Itulah yang membuat gereja karismatik itu kaya-kaya. Satu, lagunya enak. Tuhan juga kalau denger lagu enak kan, ya udahlah lo pakai nih, gua kasih nih 1 triliun dolar, ya kan gitu. Lagunya harus enak. Terus kita harus nyanyi buat Tuhan tuh harus lompat-lompat. Kalau kita ngelompat-lompat, Tuhan senang, dana pun ngucur. Tapi kalau kita nyanyinya sok-sok tegang gitu, sok-sok berhikmat gitu, nggak perlu, saudara. Kita tuh di mata Tuhan tuh kayak anak kecil. Jadilah seperti anak kecil yang suka melompat-lompat, yang suka memuji Tuhan. Di mata Tuhan tuh kita jangan jaim. Kalau muji Tuhan tuh tepuk tangan. Ini kalau kita tepuk tangan nih, Tuhan tuh nurunin 200 miliar loh. Jangan salah. Tapi kalau nyanyi pun jangan kau tepuk tangan, gini aja kau nyanyi ya. Kata Tuhan, ini orang jaim banget sih. Udahlah, ambil aja tuh gorengan yang 5.000 yang ada di pasar itu. Tapi kalau kita menyanyi memuji Tuhan, jadi orang Kristen gereja karismatik kaya itu sebenarnya penyebab utama nomor 1 adalah dia kalau nyanyi suka lompat-lompat, suka tepuk-tepuk tangan. Jangan salah, tepuk tangan ini bikin hati Tuhan senang. Kalau hati Tuhan udah senang, saudara, aduh saudara, berapa lo minta kata Tuhan? 200M, nih gue kasih nih. Jadi, tapi kalau memuji Tuhan pun kita jaga wibawa.
Jaga wibawa tuh sesama manusia di depan Tuhan. Kita ini anak kecil, dia itu bapak kita. Masa selama bapak di surga lo jaga wibawa? Saya itu saudara, kalau memuji Tuhan tuh suka melompat-lompat. Sampai dulu pernah salah satu pendeta besar di Indonesia ini mengatakan dari mimbarnya tuh, saya suka tuh anak muda itu suka melompat-lompat. Dia ngomong gitu dari mimbar. Itu yang ngomong itu pendeta Dr. Erastus Sabdono gitu. Waktu itu saya di gerejanya dia memuji Tuhan lompat-lompat. Saya suka tuh anak muda itu lompat-lompat, dia bilang gitu. Jadi saudara, penyebab utama dari gereja karismatik itu kayak sebenarnya saya kasih tahu bocoran. Penyebab utamanya adalah sikap mereka yang nyanyi Tuhan itu nggak malu gitu sama Tuhan. Lompat-lompat, sorak, tepuk tangan kan. Tapi kalau gereja-gereja lama kan sok jaim. Kenapa nggak begini? Aduh, makanya susah, makanya miskin. Bersorak-sorak lah bagi Tuhan. Ingat gak waktu Raja Daud yang melompat-lompat sampai telanjang itu, pakai sempak doang. Tiba-tiba si Mikal istri Daud mengatakan, lo gak malu lo lompat-lompat di hadapan Tuhan bersama para budak-budak? Daud bilang, gua akan melompat lebih hebat lagi. Biarlah gua seperti orang gila memuji Tuhan. Dan Mikal yang mengejek Daud karena dia melompat-lompat memuji Tuhan, dia gak punya anak saudara. Makanya ada lagu, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Seperti menari, bukan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Harusnya gereja-gereja AKBP nyanyi lagu ini, nyanyi lagu itu mulu. Makanya nggak turun cair, makanya nggak pernah cair-cair dana besar dari sorga, karena lagunya jaim. Coba orang-orang HKBP, orang GKI, orang Protestan, orang Reform nyanyikan lagu ini. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun penari. Bukan menari seperti daun penari. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Menarilah di hadapan Tuhan dengan segala kekuatanmu. Semangatmu yang dahulu dan sekarang menyanyi hadiah dia. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah dia. Jadi memuji Tuhan itu saudara jangan engkau jaim. Lompat itu, suruh Eporus itu melompat-lompat dengan jubahnya yang hitam itu, gubras, melompat-lompat. Berani nggak kita melompat nyanyi lagu Allah bang, semua Eporus melompat-lompat? Biar saya ajarin nanti gerakannya. Allah bangkit bersorak. Jadi semua Eporus sama pastor-pastor Katolik yang jubahnya gede-gede, yuk melompat-lompat buat Tuhan yuk. Menari-nari buat Tuhan yuk. Kalau kau udah menari-nari dan melompat buat Tuhan, pasti dana tuh dikucurin. Tapi karena kau
Jaim, tepuk tangan aja kau takut, tepuk tangan aja kau malu sama Tuhan. Wajarlah kau dapat cuma goceng. Persembahanmu cuma 2.000, banyakan jemaatmu ngasihnya. Tapi kalau kita mau muji-muji, saya pernah saudara mendapat mimpi. Di dalam mimpi itu saya duduk dengan konglomerat ya, masuk daftar orang terkaya di Indonesia itulah. Saya duduk semeja dengan mereka. Lalu Tuhan berkata kepada saya, anakku, puji-pujianmu kepadaku itu lebih mahal dari semua kekayaan konglomerat yang ada di sini. Itu suara Tuhan mengatakan kepada saya dalam satu mimpi. Oleh sebab itu, bernyanyilah dengan lagu baru. Jangan pakai lagu-lagu itu mulu. Aduh, Kidung Jemaat itu udah puluhan ribu tahun. Lu ganti lagu yang baru, pakai lagu yang baru biar enak dengernya. Lalu seperti apa dong lagu ini? Coba kita belajar lagu baru ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Gimana nggak Tuhan meleleh hatinya kalau kita menyanyikan lagu-lagu yang begitu indah? Pada saat hati Tuhan meleleh, maka Tuhan pun membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Amin saudara. Makanya dalam waktu dekat ini saya ada rencana ingin membuat konser pujian bagi Sang Raja. Doakan, mungkin kita akan buat besar di stadion Bekasi, Stadion Gelora Bung Karno, untuk merayakan kebesaran, kekuasaan Yesus sebagai Raja. Bersamaan juga dengan diluncurkannya dengan buku-buku saya kan, buku saya Raja Segala Raja ini saudara, ini akan diluncurkan. Berdoa supaya puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan saudara. Tapi kita mulai dulu dari konser-konser yang kecil sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan saudara. Jadi kita juga rencana ingin membuat kaos tulisan King of Kings saudara. Saudara boleh mendapatkannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita mencetak buku, membuat kaos, dan membuat konser bagi Tuhan, karena nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan berkati. God bless you. Shalom. God bless you.